Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas PT Elnusa Tbk. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari grafik harganya Elnusa atau Elsa, dari 5 tahun terakhir ini dia turun dari 600 ya, dari 600-an ini. Sekarang harganya udah sisa 216. Nah, penurunan ini cukup dalam ya, cukup dalam. Sehingga kalau misalnya kita boleh katakan apakah ini merupakan kesempatan buat beli apa enggak? Apakah harganya udah murah atau tidak? Nah, kita akan melihat. Nah, cuman sebelumnya saya akan coba bahas sekilas tentang Elnusa ini. Sebenarnya bisnis Elnusa ini ngapain ya kan? Jadi dia ada punya upstream. Upstream ini ada production and operation maintenance, ada geoscience and reservoir services, lalu ada distribution dan lognya. Ini ada transportasi fuelnya, lalu ada depot management, ada trading BBM, industry and marine, chemical, lubrikan, dan juga ada supportnya. Supportnya ada fabrication, ada marine support, data management, dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya kita mau lihat dari komposisi sahamnya, ternyata perusahaan ini boleh dikatakan sebagai BUMN ya, BUMN karena 100% ini Pertamina kan dimiliki oleh Republik Indonesia. Nah, jadi di sini 41,1% Pertamina itu memiliki Elnusa ya, 14,9%-nya dimiliki oleh dana pensiun Pertamina. Sementara publik punya sekitar 43,99%. Nah, ini di bawahnya ada upstream, lalu ada distribution and logistik, lalu ada support and services. Oke, kita langsung aja ke kinerja dari si Elnusa ini seperti apa. Kita bakal lihat dari income statement dulu ya. Dari tahun 2014 ini memang agak volatile kinerja si Elnusa ini. Sempat turun ke 3,7 triliun dari 4,2 triliun. Tapi mulai berangsur-angsur pulih lagi ya, berangsur-angsur pulih, dan total pendapatan di tahun 2019 itu bisa mencapai 8,3 triliun. Kalau misalnya kita lihat dari labanya, ini justru cenderung turun ya hingga tahun 2017 menjadi 251 miliar yang tadinya bisa 418 miliar. Nah, untungnya di tahun 2019 sempat naik lagi ke 356 miliar. Nah, kita bakal melihat kuartal terakhirnya atau di kuartal 2 2020 itu seperti apa. Nah, begini ya gambaran sekilas. Total pendapatannya turun sedikit dari 1,86 menjadi 1,84 triliun. Sementara labanya masih sama ya di 79 miliar. Kalau misalnya kita lihat dari kuartal pertamanya justru lebih membaik dari 52 miliar menjadi 79 miliar. Walaupun memang total pendapatannya cenderung turun dari 2 triliun menjadi 1,84 triliun. Dan di sini kita bakal lihat dari sisi cash flow-nya. Dari sisi cash flow-nya kita bakal lihat yang annual terlebih dahulu. Ternyata dari aktivitas operasionalnya ini sangat bagus karena terus-menerus positif dan akhirnya bisa berinvestasi. Nah, berinvestasi, dan di sini kita bisa melihat bahwa Elnusa kayaknya sedang melakukan ekspansi ya, sehingga melakukan pinjaman dari sisi pendanaannya. Kita bakal melihat dari sisi key stat-nya. Solvency rasionya masih cukup bagus karena current rasionya 1,31 kali dan debt to equity rasionya di 0,38 kali. Nah, ini kita bakal melihat kira-kira trennya seperti apa dari 5 tahun terakhir. Ternyata DER-nya ini cenderung mengalami kenaikan ya, karena tadi kita lihat sendiri dari sisi pinjaman itu positif ya, makanya DER-nya meningkat. Kalau dilihat dari sisi valuasinya, dari sisi valuasi PE ratio 4,75, sebenarnya ini udah boleh dikatakan murah ya, murah banget bahkan. Kita bakal lihat trennya seperti apa. Nah, trennya kalau misalnya kita lihat dari 5 tahun terakhir, ini posisinya tuh lagi di bawah ya si Elnusa. Jadi kalaupun turun ini udah terbatas banget. Sementara upside potensialnya bisa sampai 10, bisa 100% ya kenaikannya. Cuman balik lagi nih, Pertamina sekarang mau ngapain? Apakah memang masih memerlukan servis dari Elnusa ini atau tidak? Dan kalau misalnya kita pertimbangkan dari sisi kepemilikannya, harusnya Elnusa terus mendapatkan yang namanya kontrak dari si Pertamina. Oke, kalau misalnya kita lihat dari sisi PBV-nya sekarang 0,43 dan ini boleh dikatakan cukup murah juga ya. Cukup murah juga. Kita lihat dari 5 tahun terakhir
Posisinya juga lagi di bawah nih dia, di 0,43 kali. Kemarin sempat turun ke 0,25, tapi kemarin kalau misalnya kita lihat dari level tertingginya itu udah di kisaran 1,5 lebih ya, 1,5. Jadi ini boleh banget diperhatikan saham Elnusa ini. Kita bakal lihat dari sisi valuationnya seperti apa, apakah memang masih murah atau tidak, kira-kira fair value-nya di berapa. Kita pakai Stockbit ya untuk melakukan valuasinya. Nah, target price ELSA kalau menurut si Stockbit itu adalah di 374, sementara current price-nya di 216. Jadi margin of safety 73%. Kalau misalnya dilihat dari konsensusnya lebih tinggi lagi ya, hampir Rp500 ini. Jadi teman-teman, moga-moga video kali ini bermanfaat tentang Elnusa atau kode sahamnya ELSA. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.